Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setri Raditya dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 31251039. Kali ini kita akan ngobrol akhlak bersama saya Iksan dan rekan saya Bagus sebagai Ketua Rismani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Taufik Nur Hidayat. Saya sebagai narasumber yaitu Ketua Rismani atau Remaja Masjid Jamil Iman. Alhamdulillah kita bisa kembali berbincang lagi Mas Ican tentang akhlak yang sering dianggap sepele padahal sangat menentukan keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Tema kita kali ini cukup menarik, yaitu mulutmu, surgamu atau nerakamu. Menurut Mas Bagus, kenapa menjaga lisan itu sulit dilakukan? Kalau menurut saya sendiri sih karena manusia punya emosi saat marah, kecewa atau terlalu senang. Kita sering berbicara ya Mas tanpa memikirkan akibatnya. Kadang satu kalimat hanya keluar berapa detik tetapi bisa membekas di hati seseorang Mas. Selama bertahun mungkin sampai seumur hidupnya dia gitu Mas. Bahkan ada orang yang berkata, saya cuma bercanda, tapi padahal candaan itu justru membuat orang lain merasa sangat direndahkan. Sebenarnya candaan kita itu bisa menyakitkan hati seseorang. Mungkin dia nggak bisa menerima candaan kita, jadi dia sakit hati. Betul Mas, yang Mas ngomong. Apalagi sekarang ada media sosial kayak seperti IG, Instagram, TikTok, atau Twitter. Menulis komentar kasar atau jauh lebih mudah daripada mengatakannya langsung di depan orang yang itu Mas. Tapi kalau dari Mas sendiri sebagai Ketua Rismani itu, ada nggak sih dalil yang menjelaskan pentingnya menjaga lisan itu? Untuk dalil itu mungkin saya ingat satu dalil yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dari hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada maknanya Mas, mengajarkan bahwa ukuran ucapan seorang mukmin bukan sekedar banyak bicara saja, tetapi apakah ucapannya membawa kebaikan atau tidak, gitu Mas. Masyaallah. Jadi sebenarnya itu lebih baik diam daripada bicara yang menyakiti orang lain. Mungkin lebih baik diam itu mungkin untuk kebenaran atau kebaikan Mas, untuk diam. Betul yang Mas Ican ngomong. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba mengucapkannya suatu perkataan yang diridhoi Allah yang tidak ia sangka akan mencapai derajat tertentu Mas. Lalu Allah mengucapkannya suatu perkataan yang dimurkai Allah yang tidak ia anggap berbahaya tetapi karenanya ia terjerumus ke dalam neraka Mas. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Berarti ucapan kita yang sepele, sekecil itu bisa menentukan nasib kita di akhirat ya? Benar Mas. Ya karena itu kita perlu melatih diri sebelum berbicara dengan tiga pertanyaan sederhana Mas. Apakah yang akan saya katakan itu benar? Atau apakah bermanfaat buat seseorang? Apakah disampaikan dengan cara yang baik Mas? Tapi kalau terlanjur menyakiti orang lain dengan perkataan kita itu, apa yang harus dilakukan Mas Bagus? Pertama kita akuin kesalahan kita sendiri. Apakah ucapan kita benar atau salah kepada orang lain atau teman-teman kita. Kedua, segera minta maaf ke teman-teman kita. Mungkin ucapan kita membuat dia sakit hati atau tersinggung Mas, gitu. Yang ketiga, memperbaiki hubungan yang rusak. Contohnya hubungan ke teman, saudara atau ke mantan. Itu paling baik ke mantan tuh mungkin ya, masalah perkataan atau candaan kita bersalah ya. Dan yang terakhir berusaha sesungguh-sungguh agar tidak mengulanginya lagi kesalahan yang sebelum kita buat. Tapi Mas, kadang minta maaf itu berat karena ego kita yang merasa gengsi. Bener Mas, mungkin kita kayak nggak mau salah sendiri gitu, jadi kita menyalahkan seseorang. Padahal meminta maaf bukan tanda kelemahan kita Mas. Justru buat kita itu menunjukkan kebesaran
hati seseorang gitu Mas. Ya. Oh iya, saya jadi ingat firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran surat Al-Isra ayat 53. Masya Allah Mas Ican. Ayat itu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang Mas. Banyak perselisihan dalam keluarga, teman, atau hubungan kita Mas pada seseorang. Bahkan di media sosial pun juga gitu Mas. Sebenarnya berawal dari ucapan yang tidak dijaga menjadi buat salah kepada seseorang gitu Mas. Semoga Allah selalu menjadikan lisan kita sebagai sarana berdakwah, menyenangkan hati orang lain dan mengajak kebaikan, bukan malah menjadi penyebab penyesalan di akhirat kita. Amin ya robbal Amin. alamin. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini ya Mas Bagus. Ya Mas. Singkat tapi semoga berkesan, jaga lisan, Amin. jaga hati, dan jaga silaturahmi ya guys. Amin. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah makin seru. Amin. Ih Mas, ini udah aja Nisa. Iya Mas Bagus. Oh udah waktunya Nisa juga Mas. Kita sholatnya Mas, masjid. Ayo oke. Oke guys. Oke guys, bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.